kegiatannya ya. Langsung aja deh kita ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Icek di sini. Halo Kang. Alhamdulillah. Sehat Kang? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Nah, tadi ya barusan sekali nih. Tadi kedatangan seseorang tokoh yang istimewa nih di pesantren Darussalam ini. Pengen ngobrol-ngobrol dong tentang apa sih dan ada acara apa nih biar pemirsa semuanya tahu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa kehadiran Pak Wakil Gubernur Bapak Uu Rizanul Ulum datang kepada pesantren Darussalam pertama dalam rangka silaturahim, Idul Fitri, karena baru kali ini kita dalam masa-masa pandemi ini bisa silaturahim kembali. Yang kedua, tujuan kehadiran dan kedatangan beliau ini adalah untuk memantau kesiapan pondok pesantren khususnya di Kabupaten Ciamis dalam hal ini di Darussalam tentang kesiapan menghadapi AKB, adaptasi kebiasaan baru, yang dalam istilah media itu atau media internasional ya dikatakan new normal ya. Nah, sejauh mana pesantren menghadapi AKB di Provinsi Jawa Barat itu? Salah satunya adalah beliau yang melihat secara lebih dekat lagi kondisi pondok pesantren Darussalam dalam hal ini persiapan misalnya dari protokol kesehatan, apakah sudah disiapkan tempat-tempat yang berhubungan dengan protokol kesehatan itu, misalnya tempat cuci tangan, sabun, kemudian ketersediaan keluarga besar pesantren menyediakan masker, kemudian peringatan baliho ataupun banner yang mengingatkan kepada masyarakat atau keluarga besar pesantren Darussalam, dalam hal ini para santri dan orang tua wali, dalam menjaga kesehatannya. Itu diantaranya tujuan pokoknya. Dan tadi juga kan kita udah keliling-keliling bareng sama Pak Wakil Gubernur ya Pak ya. Betul. Gimana nih Kang responnya dari Wakil Gubernur? Ya alhamdulillah, karena setiap ada kunjungan pejabat ataupun siapapun pemerintah yang datang ke pesantren Darussalam, kami selalu ajak jalan. Artinya jalan langsung terbang melihat keadaan kondisi fisik ataupun kondisi lingkungan, situasi yang ada di kampus kami. Apalagi ini hubungannya dengan kesiapan ya, kesiapan pendidikan, lembaga pendidikan pada pesantren dalam menghadapi new normal itu atau AKB itu. Sehingga sudahkah siap Darussalam ini dalam menghadapi masa new normal itu? Saya tidak mengatakan siap Pak Gubernur, mari silahkan Pak Gubernur, silahkan lihat mana yang dikatakan siap, mana yang belum dikatakan siap, biar mata Pak Gubernur menyaksikan sendiri secara kasat mata langsung di lingkungan kami. Itu maksud kami, kita ajak-ajak. Ternyata Pak Gubernur mengatakan alhamdulillah apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh beliau dari pemerintah, bahwa ketersediaan yang diharapkan oleh pemerintah paling tidak sudah ada di pondok kami, seperti untuk menyiapkan tempat cuci tangan, kemudian wastafel ataupun sabun dan lain sebagainya tersedia di tempat yang dikatakan umum ya, tempat-tempat umum. Nah itu diantaranya. Dan beliau mengatakan alhamdulillah kami puas katanya. Masalah puas atau tidak kata saya terserah Pak Gubernur, kami apa adanya saja, kan Pak Gubernur langsung menyaksikan secara langsung keberadaan itu. Dan alhamdulillahnya dilihat juga dari wajahnya mungkin ya Kang ya. Dari wajahnya Kang Uu juga kayaknya gitu ya. Berarti setidaknya standarisasi dari protokol kesehatan sudah dilakukan dan Insya Allah. Dan memang digerakkan juga ya. Tadi juga saya sebelum datang ke sini sudah melihat nih di depan ada poster gerakan untuk mencuci tangan, pakai masker dan segala protokol kesehatannya gitu ya Kang ya. Oke, nah berikutnya juga nih pengen tahu setelah adanya ini kan ini persiapan untuk masuknya para siswa santri. Nah itu kapan nih Kang? Dalam aturan keputusan ataupun hasil rapat dari forum silaturahim Pondok Pesantren Kabupaten Ciamis dengan Bapak Bupati dan Wakil Bupati pada waktu itu seminggu yang lalu, kami menyepakati bahwa kehadiran para santri ke pondok pesantren masing-masing itu beragam. Kenapa beragam? Karena bagi yang santrinya
cukup berada di wilayah Ciamis dan Tasik boleh datang sebelum masa PSBB Ciamis tanggal 12 Juni kan selesainya. Itu ada yang tanggal 5 Juni, tanggal 6 Juni, 8 Juni sudah datang. Nah, untuk Pondok Pesantren Darussalam kami akan tetap mengandalkan aturan bahwa patokan akhir dari PSBB Kabupaten Ciamis itu tanggal 12 Juni, maka kita harus di atas tanggal 12 Juni. Kenapa? Karena itu aturan dari pemerintahnya seperti itu. Kemudian santri kami juga beragam, tidak hanya Kabupaten Ciamis. Jadi kita harus memilah dan memilih waktu yang tepat sehingga dari tanggal 20 Juni besok itu sampai 20 Juli kita menghadirkan santri yang bertingkat-tingkat itu kedatangannya berbeda-beda bertahap. Gitu ya. Jadi kita mulai tanggal 20 Juni kelas 9, kelas 12 nanti setelah itu baru sampai ke santri baru, siswa baru tanggal sekitar 8 atau awal Juli ya, 1 sampai 14 Juli itu semuanya santri insya Allah sudah bisa berkumpul. Tentu tahapan-tahapannya 1 bulan loh. Kita harus menggunakan 1 bulan waktu itu bertahap. Wah, luar biasa ya. Jadi sudah dilihat juga nih dari kesiapan pesantren Darussalamnya sendiri dalam menghadapi era new normal ini, dan tentunya sudah dipantau langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat. Masih bersama saya dan ditemani oleh Kang Icep. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga bagaimana nih pantauan dari Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat mengenai persiapan dari AKB atau adaptasi kebiasaan baru yang tentunya untuk preparing next kegiatan selanjutnya yaitu yang new normal ini. Tadi juga udah dilihat dan udah ngobrol-ngobrol juga nih bagaimana responsifnya dan antusiasnya juga dan hasilnya bahkan ya Kang ya dari Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat. Selanjutnya kita mau ngobrol juga nih mengenai pesantrennya sendiri juga nih bagaimana persiapan untuk AKB ini dan juga bagaimana nih cara untuk menenangkan terutama para orang tua di luar sana yang khawatir ya dengan virus corona ini, bagaimana pencegahannya dan serangkaian apapun itu. Oke, langsung aja nih. Baik, terima kasih. Nah, jadi begini, setiap pondok pesantren memiliki otoritas masing-masing untuk menghadirkan santri kembali ke pesantrennya masing-masing, dan termasuk juga Pondok Pesantren Darussalam. Pondok pesantren kami Darussalam Ciamis ini sudah menyiapkan berbagai kesiapan sarana prasarana fisiknya, ya, infrastruktur yang berhubungan dengan COVID-19 terutama dalam protokol kesehatannya. Tadi yang sudah saya sampaikan itu sudah kita siapkan. Kemudian yang terpenting lagi bahwa seluruh orang tua wali mohon tidak terpecah. Artinya apa? Ada yang pro, ayo kembali ke pesantren. Ada yang satu lagi, jangan kembali ke pesantren, bahaya. Nah ini kita sebagai pengelola Pondok Pesantren Darussalam atau pesantren manapun pasti akan bingung dengan keterpecahan pemahaman dari orang tua wali. Insya Allah kami tidak ingin membuat anak-anak terlantar, dibiarkan, kemudian asal kami memanggil, tidak. Makanya kita harus bekerjasama antara pihak pesantren dengan keluarga santri, yaitu orang tua wali ya. Kenapa? Salah satunya adalah mohon sebelum datang ke pondok pesantren manapun, termasuk Pondok Pesantren Darussalam, itu ada kewajiban dalam hasil rapat kemarin dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati, Korupsator yang Pesantren Kabupaten Ciamis itu harus membawa minimal SKD, surat keterangan dokter dari instansi yang berwenang, minimal yang terdekat dari puskesmas atau dari dinas kesehatan masing-masing kota, kabupaten gitu ya. Dan mohon maaf kami belum bisa menerima santri yang pulang ke kampus itu tanpa membawa surat sehat. Kan ini ketentuan protokolnya seperti itu. Bukan kami tidak mengerti, tidak paham bagaimana orang tua ingin kembali ke pesantren. Ini bagi yang orang tua wali ingin segera kembali ke pesantren. Kami siap, silakan, dengan syarat salah satunya adalah surat keterangan sehat dari dokter itu jangan diabaikan. Tapi kita juga tidak perlu takut berlebihan. Karena takut berlebihan itu akan menurunkan imunitas kita. Semakin takut seseorang kan semakin drop, semakin stres, lalu depresi, akhirnya sakit. Kalau sudah menurun imunitas kita, nah kan justru sakitnya bukan karena COVID-nya, bukan karena dropnya, kita nggak siap. Jadi mohon kesiapan mental dulu. Kita seyakin bahwa semua ini adalah harus kita hadapi dengan tenang gitu ya.
Salah satunya adalah menjaga kedisiplinan, kemudian teratur, taat pada aturan pesantren, sekaligus juga nanti selama di pondok pesantren ini tidak boleh ada yang keluyuran lagi. Begitu masuk pesantren, mereka kalau yang dianggap itu dari wilayah zona merah, maka akan ada karantina mandiri dulu atau isolasi mandiri. Dan kita sudah siapkan tadi yang saya perlihatkan tempatnya di gedung Nahdlatul Ulama itu. Bagi santri yang datang dari wilayah zona merah, itu otomatis nanti akan kita isolasi mandiri. Dimasukkan ke isolasi mandiri. Ya, dengan tentunya dengan kapasitas yang sudah ada lah berapa. Makanya yang datang ke pesantren itu tidak selama semuanya santri datang pada 1-2 hari, itu seminggu, tidak 1 bulan. Jadi ada yang dari zona merah masukkan isolasi mandiri dulu. Jadi per daerah gitu ya Kang ya. Dan biasanya bukan mungkin sekarang perangkatan. Nanti ada daerah yang di zona merah baru dimasukkan. Jadi isolasi mandiri dulu. Bisa sampai 40 orang dulu sekitar segitu. Karena kan gini, setiap misalnya ada kelas 1 madrasah atau kelas 7 madrasah sanawi atau setingkat SMP ya. Itu ada misalnya dari 100 santri kelas 7 MTS atau di setingkat SLTP itu mungkin ada dari Jabodetabek atau dari wilayah zona merah lainnya. Kita hitung, kita atur nanti, oh ini mohon maaf, ini tidak boleh langsung ke asrama, harus di karantina mandiri dulu atau isolasi mandiri dulu, dan itu harus siap. Dan kami tidak memenjarakan mereka, dikasih makan, kasih hiburan juga, kasih tenang, hanya beda tempat aja, bahkan enak lebih luas gitu ya. Dan selama 2 minggu juga sama isolasi mandiri. Ya paling tidak kalau di pesantren karena terjaga itu paling sedikitnya seminggu. Standarnya 2 minggu. Hanya yang jauh-jauh harus datang lebih awal supaya masuk nanti ke pesantren itu sama itunya hak mereka untuk belajarnya sama. Ya, gitu. Jadi dimulai untuk sistem mengajar itu dari Juli nanti. Tetap Juli kalau gitu. Ini kan proses masuknya lama. Iya. Berarti dari sekarang itu sudah mulai ya? Sudah mulai, nanti tanggal 20. Yang baru datang ke sini sekarang guru-guru dan pembimbingnya dulu. Pembimbingnya pun yang bagaimana nih pembimbingnya? Pembimbingnya lebih dulu nih sudah pada datang. Mereka tanggal 3 Syawal, 3 Lebaran itu sudah Idul Fitri sudah pada datang. Ada yang datang dari mana, itu langsung kita isolasi juga. Ada yang sudah selesai. Tapi yang makan itu yang dari jauh udah bisa beraktivitas. Karena mereka sudah berapa hari di sini kan? Sudah 10 hari. Iya. Jadi penerapan sistem untuk isolasi mandiri dan segala protokol kesehatan tidak cuma berlaku untuk para santrinya saja, tetapi termasuk untuk pembimbing, guru dan pengurusnya sama. Semua disamaratakan seperti itu termasuk kami dari pimpinan yang baru datang dari lama dan berkunjung ke zona merah, kita harus isolasi mandiri. Nggak bisa. Yang mentang-mentang kita ini pimpinan seenak, enggak. Kita tetap misalnya saya saya baru pulang dari zona merah, maka saya tidak boleh bergaul dulu selama berapa hari itu, 14 hari itu atau 10 hari paling tidak, ya udah, jadi di rumah aja. Stay at home. Oke. Nah, terakhir nih Kang ya, apa sih harapan Akang ke depannya untuk masyarakat yang di luar sana biar nggak panik buying, juga nggak melakukan hal-hal yang justru malah merugikan dirinya sendiri? Pertama menghadapi COVID-19 ini, anggaplah ini adalah sebuah era baru untuk membuat kita ini lebih lebih kuat lagi. Segala kehidupan yang baru yang tidak terbiasa menjadi biasa. Selagi itu positif dikerjakan, laksanakan, nggak usah takut. Kita bekerja kan? Tidak ada istilah kita berhenti di tengah jalan pada saat kita ngantor. Sampai saya ngantor di rumah, saya ngajar di rumah, saya seminar di rumah, apapun di rumah. Masih bisa dilakukan meskipun tekniknya virtual gitu ya Kang ya. Betul. Walaupun tidak senyaman seenak pada saat face to face bertemu langsung. Nah itu yang diharapkannya adalah bagaimana kita mencoba memotivasi diri kita, gitu ya. Nggak usah frustasi, nggak usah depresi, nggak usah stres apapun. Yang penting kita, ayo kita bantu
sakit, ternyata Allah sudah memberikan kehidupan yang baru dan kita akan jadi makhluk-makhluk yang baru, semangat baru, energi baru, mungkin rezekinya baru. Amin. Kayaknya itu nah yang pertamanya. Rezeki baru itu yang tidak bisa disangka-sangka. Nah iya itu ya, insya Allah ya. Wah pemirsa, tadi banyak banget kita ngobrol udah mengenai tadi pantauannya, cara yang sudah dilakukan, dan juga bagaimana cara cara biar nggak panik nih buat masyarakat di luar sana, terutamanya para santri yang mau mulai masuk pesantren. Aduh udah langsung pada langsung pada panik semuanya gitu ya Kang ya. Masuk aja biasa aja. Justru kalau otak berjalan kemudian tenang, enjoy, itu akan menyembuhkan dengan sendiri. Itu kan terapi mandiri. Betul sekali. Jadi sebenarnya adalah pengobatan yang jitu itu dari COVID-19 ini adalah dari pemikiran kita sendiri. Kalau pemikiran kita normal, wajar, baik kita pasti akan sehat. Betul. Kalau kita ragu, kita lemah, sakit yang ada. Pondok Pesantren Darussalam kelihatannya sudah menerapkan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Artinya saya tidak ragu di Pondok Pesantren Darussalam ini apa yang diharapkan sudah dilaksanakan dan sudah kelihatan sama saya. Berbeda dengan beberapa pesantren yang kita kunjungi masih nihil atau belum sempurna dalam SOP yang akan diterapkan. Artinya di Pondok Pesantren ini insya Allah kami yakin bisa dilaksanakan banyak. Oke, dan untuk kegiatan selanjutnya untuk dari AKB ini apa nih Pak? Ya setelah AKB ini normal. Ya. Jadi persiapan normal, maka sekarang kita laksanakan ini. Setelah ini selesai nanti, tapi saya belum bisa menyampaikan kapan mulainya, karena ini semua perlu indikator-indikator tertentu untuk membuat sebuah sikap di normal atau normal sekali. Alhamdulillah Jawa Barat sekarang sudah tidak ada zona merah, yang ada zona kuning dan zona biru, dan zona biru sudah menjadi hijau. Oke, alhamdulillah. Dan untuk hasil dari pesantren Darussalam ini alhamdulillah positif. Ya, Bagus ya. sarana dan prasarana ya. Bagus. Ya, sarana dan prasarana sudah kita bisa bagus. Oke. Terima kasih Sukses ya. sekali atas Sama-sama, waktunya terima kasih. Kang. Sama-sama, terima kasih. Bunga Suki. Channel. Jangan lupa buat teman-teman semuanya subscribe, like, komen, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.